Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah, marilah kita senantiasa banyak-banyak menyampaikan, membacakan hamdalah sebagai wujud dari rasa syukur kita kepadanya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah sampai pada tanggal 27 Rajab, artinya kita ada satu momen Isra Mi'raj yang sudah kita peringati, dan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj itu kita diharapkan dapat mengevaluasi atau dapat mengambil hikmahnya. Di antaranya adalah untuk merenung ibadah, khususnya salat yang kita lakukan. Apakah salat yang kita lakukan itu sudah beres atau masih banyak masalahnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti umur kita sekarang ini, bagaimana saya sampaikan bulan yang lalu, bukan lagi cerita tinggal salat. Umur yang seperti ini bukan lagi cerita tinggal salat, tapi umur seperti ini ceritanya tentang kualitas salat. Umur seperti kita ini ceritanya tentang tambahan-tambahan salat sunat. Jadi bukan cerita tinggal semayang. Katingai semayang subuh baru. Hanali cerita tinggal semayang, umur dumno pun tinggal semayang dah. Kan? Jadi sudah lewat cerita tinggal salat. Yang tinggal semayang, tinggal ba'anak umir, atau sebahagiannya remaja, kan? Karena memang seperti itu di dalam proses pendidikan mereka, dalam proses pengamalan ibadah mereka. Tanya umur dumno, hanali cerita tinggal semayang. Silakan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini saya ingin mengambil kesempatan menyampaikan satu hal yang khusus, mungkin special edition, tidak tentang masalah zakat, khusus masalah ada hubungan dengan yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi, yaitu pemilu, ya kan? Jadi masalah yang berhubungan dengan pemilu yang perlu kita perhatikan. Semua kita perlu memperhatikan, karena kita sebagai seorang muslim ada hal-hal yang sudah diatur di dalam agama kita. Selanjutnya jemaah bahagia, pemilu itu sendiri disebut dengan al-intikhabat al-baralamiyah, itu artinya pemilu legislatif. Al-intikhabat ar-riasiyah, pemilu eksekutif, kan? Dalam pemilu jidang yang berbahagia, yang bagi kita adalah memiliki hak suara yang disebut dengan one man one voice, one person one voice. Setiap orang memiliki satu suara. Jadi setiap orang memiliki satu suara. Nya orang bidik suara tanya, orang hawa ke suara tanya, orang laki suara tanya. Di situ muncul masalah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas masalah suara itu, perlu kita ketahui bahwa kalau terjadi kesalahan kita di dalam memberikan suara, dalam memilih umpamanya calon anggota legislatif, atau dalam memilih pimpinan kita di capres, di cagup, calon gubernur nanti di akhir tahun,
calon bupati, wali kota, maka kita bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kita salah di dalam memilih. Apalagi sebenarnya berbahagia memilih orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat yang akan duduk di DPR, orang-orang jahat yang akan duduk di eksekutif, itu menjadi tanggung jawab daripada pemilih. Jadi karena itu diharapkan kita memilih orang-orang yang baik. Sebenarnya mahir rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berhubungan dengan pemilihan ini? Yang berhubungan dengan pemilihan ini adalah sogo. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, yang berhubungan dengan pemberian suara ini nasogo bak beri suara. Jadi kita sebagai pemilik suara disogok oleh orang yang peroleh suara. So yang peroleh suara caleg dalam pemilu legislatif. Di kita ini kita sebut caleg. Di negara-negara yang common law itu banyak yang negara parlementer, anggota parlemen, ya, atau dalam bahasa fikih siasah kita disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Calon dari ahlul halli wal aqdi bahasanya kita sebut dengan calon anggota DPR, calon anggota dewan. Ya, nah calon anggota dewan menyujino na calon anggota DPR RI, na calon anggota DPD, na calon anggota DPRA tengok di Aceh, na calon anggota DPRK Kabupaten Kota. Koji waktu terbuka kertas suaranya, tanya yang sehat mentang berkarat bata mita, bata pilihan. Belum dibayangkan nenek-nenek, nebayangkan kakek-kakek waktu gebuka kertas suara, pulang lawitnya ipegah bekna salah lun, kartu suara tidak ada gambar, tidak ada foto. Kartu suara tidak ada foto, yang ada nama. Jadi yang tak minta apa? Nama yang tak minta. Nebayangkan, ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang ingin kita sampaikan, jangan salah memilih. Sedangkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang masalah ada sogok menyogok di dalam pemberian suara itu sudah dibahas oleh para ulama kontemporer, ulama sekarang. Di antaranya adalah apa yang telah menjadi fatwa di negara Saudi Arabia. Padahal di Saudi hanya anggota parlemen, kan, karena sistem kerajaan. Tetapi kepada pemerintah Saudi, kepada Majelis Ulama Saudi Arabia, ada pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Apabila ada orang yang memberikan sejumlah uang atau dalam bentuk yang lainnya, lalu mereka meminta kita agar kita memberikan suara untuk memilih mereka, ya, maka hukumnya selain jemaah Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam perbuatan riswah. Riswah itu artinya adalah sogok dan hukumnya adalah haram. Ini telah menjadi fatwa nomor 7245 di negara Saudi Arabia. Jadi mudah-mudahan orang yang terima peng, orang yang terima sembako, orang yang terima bentuk-bentuk lainnya yang diberi li caleg, bahasa orangnya lebih di caleg, atau yang lebih di anggota dewan kepada orangnya, maka perbuatan mereka berdua adalah riswah. Riswah itu adalah sogo. Sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pendapat daripada muassasah Universitas Al-Azhar, pendapat daripada ulama-ulama dari Universitas Al-Azhar Mesir, memasukkan tindakan orang-orang yang meminta suara daripada pemilihnya dengan memberikan hadiah atau apapun namanya, itu adalah perbuatan riswah atau sogok, hukumnya adalah haram.
Orang Malaysia menyebutnya rasuah, perbuatan rasuah. Rasuah dari riswah tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah fatwa dari Darul Ifta Mesir bahwa orang-orang yang memberikan hadiah atau apapun namanya untuk mendapatkan suara agar mereka memilih kita, maka perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan riswah. Sama juga hukumnya adalah haram. Keempat, kita lihat satu pendapat pribadi daripada pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani sebagai seorang ulama ulama ekonomi syariah, yang beliau juga mengatakan bahawa cara-cara seperti tadi adalah perbuatan dari riswah, sogok menyogok. Sebenarnya berbahagia, menyebut sogok menyogok kan jelas sekali di dalam hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyogok dan orang-orang yang disogok. Atau dalam hadis Ahmad, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'isha. Rasulullah melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, orang-orang yang membantu dalam sogok menyogok. Nyolah musimnya tim ses. Kan? Lah musimnya atau orang-orang yang memfasilitasi dari perbuatan sogok menyogok itu. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau lihat dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Maidah ayat 62, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat Yahudi yang suka memakan barang-barang harta-harta dari sogokan. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah sebutkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi yang sering memakan harta saudaranya dengan cara menyogok, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata riswah tadi, ya. Akalus suhti, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, disebutkan oleh ulama tafsir di situ, itu adalah caranya cara menyogok. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara apa yang sudah dibahas oleh para ulama. Karena itu sogok dalam musim seperti ini bisa di dalam bentuk peng, ya. Kalau diberikan operasi fajar, serangan fajar, ya, serangan fajar. Ini hati-hati dengan serangan fajar karena diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang lain. Inilah hubungan dengan sikap kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan terpengaruh kita dengan cara-cara seperti ini. Atau umpamanya ada istilah-istilah yang beredar di YouTube, yang beredar di media sosial, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Nah, kan? Ambil uangnya jangan pilih orangnya. Yang lebih rayu lah masalah. Pun si hanji dah copeng. Nena urung jopeng baik copeng leke maaf. Nyona uri entak sembako leke maaf. Nyokan peng tak cok, urung hana tak pilih. Kan? Lebih salah loh. Asalnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita sebagai seorang muslim. Nyo 5 ton 3, mau 5 kan gara-gara 5 ton 3 aja cok, alah mau 5 ton 3 tak cok kan. Ada 5 ton 3 pi hanya tak cok. Bahawa ini sudah jelas sekali rambunya, ya, sudah jelas sekali tidak boleh dilakukan. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi caleg-caleg muslim tidak menyogok masyarakat untuk mendapatkan suara. Para pemilih muslimah tidak menerima sogokan daripada calon-calon anggota legislatif tersebut atau calon-calon dari calon-calon pemimpin lainnya, karena itu adalah bahagian daripada perbuatan
rasuah. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikategorikan ke dalam perbuatan rasuah atau riswah? Ya, karena konsepnya seperti itu. Arti konsepnya seperti itu apa? Bahwa orang ini memberikan kepada pemilik suara memang untuk dipilih koknya. Cik terang-terang juga dipilih koknya. Kan? Cik kekun pilih saya, atau dalam bahasa lain. Sebab apa? Kalau pemberian dalam bentuk sedekah, jelas kiban sedekah. Kalau pemberian dalam bentuk infak, jelas kiban konsep infak. Kalau pemberian dalam bentuk hadiah, itu jelas konsep hadiah. Tapi ketika pemberian dalam bentuk seperti tadi, itu memang maksudnya untuk mendapatkan suara. Ya, itu kata Imam Al-Ghazali, kalau orang bersedekah, egonya gaji kebiasa, gue bersedekah. Tujuannya tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamnya musimnya orang yang mau sedekah. Apa hanjit mam musimnya orang yang mau sedekah? Hai jut, bak niat dra ke? Iban niat kan? Karena itu sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut di dalam bahasa Aceh kerelengang ke abu, kerelengku ke payah, ya seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sudah saya sampaikan bulan lalu ya? Belum. Kalau tak ada tempua, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Menyokan tujuan mangap mudah ba itren ni ijak kan ulang padi, hana mungkin miri ipegat umpung ba ujung on umah. Dan kalau miri pa ipegat umpung ba ujung on nantru ile nantri. Batu nantri on umah. Bau wa bineh belang, nampak kan belang kan? Kena bau wa bineh belang. Kena on yang siok, kena miup siok, namphom siok. Miri ipegat umpung ba ujung on yang to kena, yang miup kena ngendarat, ngentano. Supaya mudah ba itren kena lamblang. Tujuannya memang tujuan tren lamblang. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Namphom dia pegahnya? Namphom kan? Namphom gaji. Tujuannya untuk mendapat suara drone. Ipegah perangkat puji ipegah. Tujuan untuk mendapatkan suara. Silang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya urung-urung yang juk dalam bentuk lain selain kepada gejuk ke pribadi, gejuk ke masjid, gejuk ke madrasah. Gejuk ambal umpama maju madrasah. Kena orang juk ambal madrasah. Bahana terpilih bengeh. Tabah dalil. Ketika hana terpilih bengeh, yang dalil jinya. Yang bukti ji kan ke sedekah ya. Mana bengeh huruf sedekah? Ada mungkin bengeh huruf sedekah. Yang lebih palolong enggak cok pulang. Gegulung ngambal, cok pulang. Hana menang kampungnya, gegulung ngambal lang kali gejuk. Nah kejadian. Kan? Ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan sikap kita sebagai seorang muslim adalah tentang masalah yang satu ini, riswah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, perbuatan riswah atau rasuah itu yang kita bahas sekarang ini itu sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus dalam musim pemilu, kan khusus, baik itu pemilu kada, pemilu legislatif maupun pemilu lain. Pilih kecil kena pilih bupati, wali kota, pilih gubernur dan sebagainya. Jadi dia samalah al-intikhabat ar-riasiyah, pemilih eksekutif. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nacit sogok dalam bentuk-bentuk lain yang kagak dibahas oleh para ulama yang paling leu kan. Sogok umpamaji yang dalam kehidupan masyarakat tanya sogok tidro pegawai.
sogok pegawai atau sogok orang pengguna jasa lainnya. Pegawai menyogok atasannya, bawahan menyogok atasannya, ada bawahan menyogok atasannya. Kemudian orang-orang yang ingin mendapatkan proyek menyogok pejabat yang berwenang, ya. Orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu menyogok pejabat yang berwenang. Kemudian ada orang-orang yang sedang berperkara menyogok para penegak hukum atau sogokan-sogokan lainnya untuk mendapatkan jasa. Bahkan masalah yang paling ringan, umpamanya nakalan budaya katanya budaya hantip antri, watejak berangkaho dipaksa antri, kata antri. Di dalam masa antriannya, nah pula orang koh barisan antri. Ya. Apa yang tujuan lo pegah, orang koh barisan antrinya kita togok. Lagi-lagi hinan pina togok cip. Kan? Saya teringat dulu ketika tahun-tahun 97. Waktu pesawat belum begitu banyak ya penerbangan ke Malaysia. Jadi waktu itu saya berangkat sering bolak-balik Malaysia dengan Penang, naik kapal laut di Belawan. Kan antri kapal, Tapi lah menterinya, nah orang lain aja hana payah antri ibale petugas. Ibale petugas aja ikoh tanya, dia kata antri karena mun leplo antri. Barisannya nak mulai peluru untuk kapal. Terus orang lain ija dengan tenang ija aju ibale pejabat, ibale petugas. Mereka membayar petugas. Yang kan sogok, padahal sogok yang sederhana sogok cik karena hati antri. Hasilnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sogok-sogok yang lain, pemain sogok calon pegawai, punya bunuh kaji ke pegawai, kan? Atau orang mendapatkan proyek. Yang nak sogok dari orang yang golom jit ke pegawai, bejit ke pegawai, gimana cara ada sogok? Kan? Atau bejit ke anggota sesuatu, jit ke anggota, sogok. Kemudian ada sogok dalam bentuk penegakan hukum. Jadi sedang jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sogok dalam lembaga hukum itu yang saya sampaikan tadi di surah Al-Baqarah ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan dalam surah Al-Maidah ayat 62 Allah sebutkan. Ini khusus dalam penegakan hukum yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, sehingga orang-orang Yahudi pada masa Nabi kalau mereka berperkara lebih suka diadili oleh Nabi. Nabi hang gitung sogok. Kan? Makanya galak awaknya ijak abak Nabi iu adili perkara abak Nabi. Punyo iu adili bak sabe-sabe kedro Yahudi. Sabe-sabe kedro awaknya adalah makan sogokan. Hasilnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang penting bagi kita. Lalu adakah sogok yang dibolehkan? Menyumenan puna sogok yang jid. Kadang citna sogok yang jid. Hana Bandung sogok yang hana jid, kan? Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kondisi masyarakat hoho yang tajak kaji kebudayaan sogok, pak yang tadu masyarakatnya cika biasa dengan sogok, kaya anggap sesuatu yang lumrah, kaya anggap sesuatu yang biasa. Apakah bisa merubah status hukum sogok? Status hukum sogok tetap riswah, haram, walaupun masyarakat seluruhnya sudah membudayakan sogok. Jadi hendak mengubah haji, walaupun kata anggapnya sesuatu yang biasa. Yang sogok tetap sogok. Menyuikan itu, menyajamun istilah haji, na istilah dari meja ke meja. Karena duduk peng pak mejanya, duduk peng pak meja haji, duduk peng pak meja haji untuk memperlancar sebuah urusan. Itu adalah dihukumkan sama. Sidangnya mai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu adakah sogok yang dibolehkan? Para ulama telah membahas tentang masalah sogok yang diharamkan dan sogok yang dibolehkan. Jadi para ulama pendapatnya terbagi kepada dua. Ulama pertama berpendapat bahwa secara mutlak sogok itu diharamkan.
Secara mutlak haram, dalam kondisi apapun dia tidak boleh. Yang kedua, para ulama membolehkan sogok dalam kondisi tertentu. Yang pertama adalah kondisi bahwa hak seorang anak manusia itu dihalang-halangi, dihambat. Sebenarnya kerja tahtanya tapi dihambat. Menjadi hambat. Tak tepu yang kerja tahtanya dihambat. Bak watenya tengok jitu sogok. Tujuan sogok untuk dapatkan hak tanya. Dalam kehidupan masyarakat yang lagi yang sebenarnya cik luluh tanya. Kata pu luluh ji nilai tertinggi luluh ji. Tapi hani pun luluh. Karena memang budaya hinan sogok hinan bak tempatnya mejen hinan. Harus sogok. Moyohana tu sogok kebit hai pun luluh. Nilai ji sikurung. Umpama. Sogok dalam kondisi seperti itu boleh. Ya, karena dia menghalang-halangi hak seseorang. Yang kedua adalah sogok dalam kondisi menghindari kezaliman. Agar kezaliman itu, perbuatan zalim tidak menimpa diri seseorang, ya, lalu dia menyogok. Kondisi seperti itu membolehkan kita menyogok. Umpamanya kai cok harta katanya, atau kai culi keluarga umpamanya kan. Tetapi dia umpamanya memasang tarif atau tidak memasang tarif. Dengan cara kita nyata sogok, dia akan melepaskan. Dulu pernah kejadian pada masa sahabat Ibnu Mas'ud. Sedang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengatakan sogok seperti ini boleh, yaitu untuk mendapatkan hak kita yang dihalang-halangi atau untuk menghindari terjadinya kezaliman pada diri kita, adalah pendapat ulama mazhab itu sendiri. Pertama adalah Ibnu Abidin, ulama yang bermazhab Hanafi, ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan sogok dalam keadaan seperti tadi hukumnya boleh. Yang kedua adalah Imam Ar-Ramli yang meninggal tahun 1005 Hijriah, ulama yang bermazhab Syafi'i. Sogok seperti tadi adalah boleh. Yang ketiga adalah Ibnu Qudamah, ulama yang bermazhab Hambali, ulama Hanabilah, membolehkan kondisi seperti tadi kita menyogok. Yang keempat, pribadi-pribadi ulama, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, membolehkan sogok dalam kondisi seperti tadi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijadikan dasar hukum boleh sogok dalam kondisi tadi adalah perbuatan Ibnu Mas'ud yang disebut dengan asar sahabat. Asar itu perbuatan sahabat lah, kan? Atau perkataan sahabat lah. Menyuhadiskan dari Nabi, ya, ma udhifa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang teruk dari Nabi, baik ucapan disebut dengan hadis qauliyah, baik perbuatan disebut dengan hadis fi'liyah, maupun dari persetujuan Nabi, diamnya Nabi disebut dengan sunnah taqririyah. Tapi menyadari sahabat gekun dengan asar sahabat, qaulus sahabi, ya, atau perbuatan sahabat. Nah, perbuatan Ibnu Mas'ud, irampas harta Ibnu Mas'ud oleh seorang perampas, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud untuk mendapatkan harta beliau menyogok dengan menyerahkan 2 keping uang emas kepada orang yang merampas tadi. Lalu beliau mengatakan perbuatan seperti ini boleh kita lakukan, tetapi haram hukumnya diterima oleh orang yang menerima sogok. Artinya perbuatan ini halal, boleh dilakukan, tetapi haram diterima. Yang haram adalah penerima sogok. Boleh dilakukan oleh penyogok. Sogok ini boleh dilakukan oleh penyogok, tapi haram diterima oleh al-murtashi. Kondisi seperti tadi. Sedang jamaah berbahagia, dah hubung dengan nata buno.
Jadi sogok yang jid adalah sogok untuk mendapatkan hak kita yang dihalangi orang lain. Sogok untuk menghindari terjadinya kezaliman atas diri kita. Selain daripadanya, hanjit terima sogok. Selain daripadanya, secara khusus, hanjit terima peng bak musim pemilu. Hanjit terima sembako bak musim pemilu. Nah nilai bak bengahnya tadi diskusi. Ya, silakan yang mau berdiskusi. Pasti menarik. Silakan. Tanya di awal-awal pemilu kali keadaan besar. Lu pilih kan atau bapak. Kemudian waktu ikuti kampanye. Kamu kali janji kali dosa taubat janji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyuka tak menjanji tiap pegang. Ya, tinggal tiap pegang. Nah tinggal drama 5 bulan kau ikut. Kali lom pegang bahawa lon kalau pilih drone. Tapi untuk saatnya baik dah pegah halih long kalem berkatakan drone anak biar pegawanan kan baik tersinggung. Tapi lun kamu ubah pikiran. Kan lagi bahasa drone saya. Lun kamu ubah pikiran. Jadi lekemah lun hana jadi lun beri suara kerana pegah terang-terang pakar karena kan hana janji benar. Seandainya hana janji hana boleh pegah. Kan? Sebab drone merasa hana nyaman dengan janji kan. Merasanya menyuhana dah pegah kalau lagi tak ingkar janji ya. Karena tak kata anggap kata yang menjanji lu boleh ron lu. Ternyata kamu ubah nyuhana berehli tiga myo nyuhana berehli maknyo kan nama mak kan mak apa namanya mak caleg iklan mak pemilu mak caleg nyuhana berehli mak calegnya jadi pilih. Jadi sesuatu di dalam politik itu adalah lumrah. Tapi karena kita adalah etika Islami, tak pegah. Menyo dalam politik biasa yang pegah si A, pilih si B nya biasa dalam politik. Maah lang tanda petik dalam politik. Bila perleh hana pilih tak pegah. Dalam politik yang anggap biasa dalam politik. Tapi kita Muslim hanya kita Muslim diikat oleh etika. Muslim diikat oleh aturan. Jadi seperti itu. Baik, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunyoho langsung dalam keadaan ribah sih bagi kamu para caleg. Oh, lu hana dupu nak caleg ini apa? Hana dupu lu nak caleg. Jadi lekemah ya. Yang pun posisinya ada dua posisi yang pertama sebagai anggota DPR, yang kedua sebagai caleg untuk yang kedua kali. Incumbent. Jadi Bono menyangkut dengan pemberian. Pak kebetulan posisi orangnya dalam dua orangnya memang balik tajuk. Akan tetapi yang pun karena memang kondisi hampir semuanya begitu. Kemudian yang kedua, saat terserahkan bak rekan penyalur, nyoh hana lafatkan bahwa juk bagi yang pilih. Jadi mungkin dengan baca pencerahan Iban menurut. Baik, terima kasih. Yang pertama saya minta maaf bahwa saya tidak bermaksud penyampaian ini karena ada saudara-saudara kita yang caleg di sini. Murni saya tidak tahu struktur persen karena tujuan saya ini ke menjelang pemilu. Jadi sebagai seorang Muslim itu harus tahu kan. Jadi kita sampaikan dan saya sampaikan di banyak masjid ini menjelang ini. Ya, di banyak masjid saya sampaikan di setiap pengajian saya dalam 1 bulan terakhir ini saya ambil topik ini supaya masyarakat jangan bermasalah. Sedang jemaah bahagia baru bengah bak masjid Doi kan. Sebelumnya di Masjid Oman saya sampaikan ini. Sebelumnya di Masjid Ketapang saya sampaikan ini jugalah. Dan sangat serius masyarakat
meresponnya. Mungkin sebahagian belum tahu, oh mai kamu hanam depu, habis hanam depu kan apa kan. Apabila itu terjadi karena ketidaktahuan, ya itu sama seperti kita belum sampai dakwah, ya. Illa ma qad salaf, ya, kecuali sudah sesuatu yang terjadi pada masa lalu yang kita tidak tahu. Tetapi sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fantaha dalam ayat Al-Quran. Fantaha itu berhenti. Jangan lakukan lagi. Berhenti di situ. Ayatnya adalah ayat yang berhubungan dengan riba. Tapi konteksnya adalah lebih kurang bisa dikaitkan. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Ya. Jadi apabila ada umpamanya sudah sampai dakwah, sudah diketahui bahwa perbuatan itu adalah haram dan berhenti di situ, fantaha falahu ma salaf. Apa yang sudah dilakukan pada masa lalu menjadi masa lalu. Piuh balik. Kan? Seperti itu. Itu bagi orang yang tidak tahulah. Hukumnya dikiaskan ke situ. Lagi contoh orang anak depu berken, hai rupanya banknya riba. Anak depu ya. Rupanya pinjam banknya riba. Anak depu ya. Falahu masalah. Fantaha falahu masalah. Jadi menancik sedang jemaah berbahagia, apabila itu ketidaktahuan kita berhenti dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tindakan itu adalah tindakan yang salah kita lakukan. Kemudian sedang jemaah yang berbahagia, Monyo dilakukan di musim-musim pemilu seperti ini, pemberian-pemberian kepada masyarakat. Adakah yang sedekah? Umpama haji. Maaf juga tak pakai bahasa gamblang, caleg. Caleg waktu musim pemilu kan gerak ajuk macam. Calegnya menyokol lah musim pemilu, nak gejuk katanya. Bahasa haji tak balik. Nak gejuk katanya. Na ciang jo, berarti na gejo kan? Jicit na gejo, na gejo. Waktu gejo oleh caleg, baik musim pemilu ataupun musim pemilu, kira-kira yang gejoknya na hubungan dengan gok nyanduk tina, dengan caleg na hubungan? Akah na tahu belum na tahu go? Tentulah na hubungan. Hubungan ini yang menjadi masalah. Sebab dalam bersedekah tidak ada hubungan itu dalam bersedekah. Orang bersedekah aja. Hana maksud, hana tujuan daripada. Jadi ada hadis Nabi SAW yang ada kaitan dengan ini selanjutnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Afala qa'ada fi baitihi au fi baiti ummihi menyojih hidup bak rumah mak haji. Menyojih tetap hidup bak rumah yah. Kira-kira nak teruk orang yang intak hadiah rumah. Bapak haji. Kira-kira nak orang yang ajuk sesuatu ke ji? Menyo tetap hidup bak rumah. Apa maksud hadisnya? Maksud hadisnya hana hubungan. Kan? Hadisnya berhubungan dengan Abu Lutbiyah. Perintah Nabi, hai Abu Lutbiyah, siap kutip zakat ke Bani Salim. Kan? Gua Abu Lutbiyah yang lapor bak Nabi, ya Rasulullah, nyompat zakat yang hijau oleh orang Bani Salim, nyompat hadiah hijau kelom, hijau oleh Muzaki. Jadi awak Bani Salimnya isogok tengku amilnya, tengku Ibnu Lutbiyah. Hai, nyo hadiah kerana nyompat zakat. Artinya zakatnya hana habis hijau. Habis hijau zakat. Lagi pajak. Kenapa pajak? Orang itulah haji palak pun itulah. Orang cok pajak. Sebenarnya pajaknya truk 1M. Truk 1M. Hijau je petugas pajak 100 juta. Nyompat 100 juta, pajak belum tulis 100 juta. Padahal pajak 1M. Ibayul 100 juta, hijau 100 juta ke orang cok pajak. Nyan kai gepubut le Abi Lutbiyah dari Jammu.
Kan? Artinya apa? Monyoji hanjit ke petugas amil, kira-kira na urang juk hadiah apa no? Hana. Menyohana hanjit ke petugas pajak, na urang juk nya hana. Berarti memang na hubungan, na kaitan, na alasan. Na alasan yang tengok keun bunuh, kerelengang ke abu, kerelengkuk ke payah dalam bahasa Aceh kan. Jadi istilahnya konsep sedekahnya sudah jelas. Seperti apa sedekah? Konsep zakatnya sudah jelas, konsep infaknya sudah jelas. Ini konsep apa ini? Memang tujuannya adalah untuk itu. Nah, ketika tujuannya adalah untuk itu, untuk mendapatkan suara, kita lalu menghargai suara itu dengan pemberian, itulah dia perbuatan riswah. Ya. Bahkan sebenarnya mahramati Allah Subhanahu wa taala na ulun tanya yang baru menga gekanduri kali terpilih. Menyomunokan cerita golongan terpilih. Golongan terpilih hura ajuk pai. Nyo cik kali kanduri ke pilih. Kali terpilih ke gekanduri sebagai wujud rasa syukur. Gundanglah pemilih-pemilih. Man tengku lain nak gundang. Dua-dua kena yang baca doa kan. Arti bukan kepada masyarakat secara umum. Beliau kenduri untuk alasannya apa namanya? Padahal untuk ya jumpa dengan para pemilih-pemilih mereka. Jadi tujuannya untuk apa? Apakah dia itu kenduri untuk bersedekah? Sebagaimana orang kanduri biasa, kan bersedekah dalam bahasa Aceh haji. Sedekah orang Aceh adalah kanduri. Kemudian, ataukah kanduri itu memang tujuannya adalah karena kita ingin mendapatkan suara dari orang lain. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa seperti tadi, iwo bak niat katanya wali innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah akan mencatatnya sebagai apa yang kita niatkan. Pun niat. Niat tanya untuk tablo suara. Cuman ibentuk image lagi nyo, ibentuk image. Monyo kalinyo hana peng, hana mungkin dipilih. Kena eksemunan. Hana mungkin terpilih monyo hana peng, lalu dikagi hitung. Nyo ka aman, istilah caleg. Nyo monyo na suara 1,500 nyo ka aman. Kan? Aman artinya akan menang apabila ada suara sekitar 1,500 suara. Lalu gimana cara buat temu 1,500 suaranya? Tablo suara je, yang bahasa gasa ju belau. Padung ngabah suara. Padung ngabah suara? Macam-macam. Hah? Pada nak buat jalan langsung nak harga. Langsung. Memang gak beredar. Yang ke sesuatu yang sudah umumnya masyarakat tahu. Berarti murah harga suara. Kan? Untuk 5 tahun 100,000, 150,000. Jadi kok murah kali 1 juta, kali 1,500. Kan? Jadi sangat sedikit. Monyo 200,000 kali 1,500. 100 juta. 100 juta sagai. Kan? Seperti itu. Jadi saya rasa saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ya tetap optimis. Tetap optimis kita bisa mendapatkan suara masyarakat dengan biasanya menawarkan program kan. Umpamanya ada caleg, kalau saya terpilih ini program, dia memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan program-programnya. Terpilih dia. Tidak harus dengan cara membayar. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian buat YouTube untuk anggota DPR RI 5 miliar baru terpilih. 5 miliar. Nah yang 8 miliar. Ipegah aja nah, man pancok peng dan dunan. Nah urang jo. Nah urang jo long, nah urang bantu jo. Pakai tem bantu jo karena tujuannya waktu terpilih nanti hidup bak bidang tertentu. Bak DPR-nya kena bidang anggaran. Nah bidang pegot aturan, bidang merancang undang-undang, ya kan? Ipu dulu dia batu panjang nanti sogok Allah ini begitu mengunduh batu empat pegot undang-undang. Perlu pegot, perlu order. Dari situ sudah mulai dia melakukan perbuatan riswah.
Jadi olian pulang peng kata buno yang kau runjuk 5 miliar 8 miliar, ya begitulah caranya. Ya kan? Karena memang dia naik dengan cara seperti tadi. Senang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tidak tidak banyak terjadi di masyarakat kita tentang pemilihan Mbak Uronyan. Nah, urung cit langsung terang-terangan aja. Hai enggak anggap jeut katanya. Terang-terangan juga buka enggak anggap jeut. Atau ana enggak peduli kan? Itu sesuatu yang tidak boleh lah. Dan yang mengatakan tidak boleh itu yang saya baca tadi itu fatwa itu. Fatwa dari Saudi, fatwa dari Darul Ifta Mesir, fatwa dari Universitas Al-Azhar. Kemudian pendapat ulama secara pribadi. Hai Bandung mai pebut, keput tak fikir ke urung pebut itu. Nah tinggal ne jamuan pada 10 tahun kau likut, pada musim pemilu uci. Nah tiro tokoh Aceh dimuat di Serambi Indonesia bahawa calon-calon anggota DPR-nya melaporkan biaya kampanye. Jadi nah tiro calon lapor sekian miliar, sekian ratus juta. Sekian. Nah tiro orang lapor 500 ribu. Memang apa yang tenggunya? Biaya kampanye 500 ribu lapor. Kenapa yang memang tenggunya? Tapi goknya yang terpilih menjadi anggota DPD. Berarti lebih 100 ribu suara dia dapat. Ya, terpilih menjadi anggota DPD. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Rupa haji, hana jauh peng nanti orang pilih. Yang mau saya sampaikan. Hana payah ngempeng tetap na orang pilih. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai seorang muslim ini bukan sesuatu yang remeh-temeh dan merusak tatanan etika serta hukum yang sudah terbangun di masyarakat. Makanya dalam iklan KPU itu money politik mak caleg. Karena money politik mak caleg. Malamnya saya sempat nonton tuh malam debat presiden yang kelima tuh. Jadi ada iklan mak caleg di situ. Dan yang kedua, Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 beberapa pasal tegas melarang money politik. Ya. Jadi indikasi ini mudah tak kalian dalam masyarakat. Monyonyan sesuatu yang dibolehkan, orang hanya ajuk secara sembunyi-sembunyi. Menunjukkan bahawanya hanjut hukum Islam ji hanjut. Hukum negara ni hanya makanya ia ajuk secara sembunyi-sembunyi. Ia ajuk waktu fajar, istilah ji serangan fajar umpamanya kan. Atau ia ajuk melalui tim ses seperti yang kita sebut tadi. Saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak melakukan itu dan kita yakinlah caleg-caleg kita itu tidak melakukan itu. Kalaupun mereka lakukan itu sesuatu yang mereka tidak tahulah. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampuni karena ketidaktahuan. Kecuali ketika kita sudah tahu dan kita buat juga, disitulah masalahnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mengenai ada beberapa proses untuk pengurusan administrasi. Contohnya misalnya SIM ataupun paspor. Ternyata dalam pengurusan itu ada dua bentuk versi pengurusannya. Kalau seandainya mau cepat bayar sekian, kalau mau seperti normal maka sekian. Begitu juga di pengurusan paspor. Ini bagaimana? Baik, itu kalau resmi tidak ada masalah. Karena begini, ketika dia mempercepat sesuatu proses berarti itu ada penanganan secara khusus. Kalau ada penanganan secara khusus akan ada pekerjaan yang dilakukan secara khusus, ya kan? Persiapannya khusus, alokasi tenaganya khusus di situ, pelayanannya diberikan secara khusus sehingga dicas secara khusus, ditetapkan tarifnya secara khusus. Contoh pada paspor tadi kan, paspor istilahnya punya paspor dah tembak 1 juta kan, punya pegang normal di 100 ribu. Dan itu masuk ke dalam kas negara. 3 juta itu mau dalam kas negara, 100 ribu itu mau dalam kas negara, apa masalah? Kan tidak ada masalah. Yang masalah gecok ke urung bunuh yang masalah juga, gecok ke urung yang melakukan ar-rashi tadi yang masalah. Ini kan bukan resmi ditulis, resmi diambil, resmi masuk ke dalam
kas negara. Ya, tidak ada masalah kan. Yang masalah itu yang sembunyi-sembunyi. Iya sah katanya, nyo tembak 2 juta. Apa isah? Hana isah itu le, ipegah kah ada apa? Kan resmi. Baik. Ada lagi ibu-ibu mungkin, mak caleg ada di sini? Ya. Jadi gini, pada saudara-saudara anak-anak kali tujuh hadiah sedikit hadiah karena menjelang cerai supaya ujian hukum barangkali di sisi Allah wajib ke amal ibadah cuma baik terlanjur besar terlanjur sudah barang ada itu beli Ya tuntut pahala Pak Tuhan, ha? Betul. Kiban cara benar pahala. Nyangget hak pertanyaan, beres ya. Kiban cara yo. Kali tajuk karena waktu tajuk beda niat. Tapi kali tajuk tembaku bawa paket tapo. Kabeh tembaku tapi hari kagemagun kan, minyak dan sebagainya. Jadi tengah malam tak boleh terenung, ya Allah, gimana cara bermerumpak pahala, kawan? Bermerumpak pahala untuk tarobah niat sedekah pun. Supaya apa yang kita berikan dalam bentuk sogok, kapan bahasa haji kan sogok apa? Apa yang kita berikan dalam bentuk sogok yang asal usul hukumnya adalah haram, untuk merubah hukumnya menjadi sedekah yang asal usul sedekahnya adalah halal dan sangat dianjurkan. Pada cara teman-teman. Pada cara tasunglap hukum menjadi boleh mendapatkan pahala karena pada awalnya kita sudah niatkan sebagai sogok. Sogok dasar hukumnya adalah haram, sedekah dasar hukumnya adalah tatawu umpamanya sangat dianjurkan. Jadi tiap perumpaknya dua ham rumpak aja. Han bisa bersatu dia, di ujungnya dia tetap tidak bisa bersatu. Karena kita sudah melakukannya secara sengaja. Yang bisa kita lakukan pada saat itu, kita menyesali perbuatan yang salah tadi dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hana lumpuh. Kan je, ngentuhan kan je benar. Ngentuhan je mengadu kepada Allah. Inni ashku basi wa huzni ilallah. Mo juga Tuhan, mo buat Tuhan. Ya Allah, hana lumpuh rupaji hanji lagu. Kawan. Rupaji hello hana umpum hanji. Mo ngan Tuhan. Jadi bak masanya tanya hanale merasa gelisah, dihantui le perasaan. Rupaji salah lah. Sehingga muncul pertanyaan bengah barau. Ya kan? Mam menyonyan salah, kibar mang gaji yang diterima. Nah, ni kalian. Lagi contoh bunuh tamang tentera sogok, tamang polisi sogok, tamang pegawai sogok. Man tak terima gaji lehnya, berbulan-bulan terima gaji sampai pensiun. Nah, hala gajinya. Muncul kena pertanyaan ji. Tetap kena iplung pertanyaan. Menyota tamang pun secara tersogok, mana hala gaji diterima kan? Kemudian, sehingga ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama secara mutlak mengharamkan, berarti memang hanjilah haram dan seterusnya. Sebab pendapat itu pun pasal haram. Cara tamang yang salah. Pada kerja ujrah daripada pekerjaan. Upah koknya. Ikutnya kan jino bekerja mendapatkan upah dari pekerjaan. Cara tegak salah awal. Jadi caranya baik digabung dengan pekerjaan beliau yang beliau kan sepanjang beliau bekerja sampai pensiun, sehingga itu menjadi haram. Itu ya mudah-mudahan pilihan-pilihan yang ada pada kita untuk kita pahamilah. Jadi selanjutnya hormati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan seperti tadi itu seperti talbisul haq bil batil, mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah lah. Tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan dalam kondisi seperti tadi adalah menyesali dan memohon ampun kepada Allah karena tindakan yang kita lakukan adalah salah. Ya, cara taubat adalah fantaha, berhenti, tidak lagi mengulangi. Tapi saudara-saudara tanya lain di pubut, nyan masalah saudara telah secara lain kan? Jadi lagi
Lain dari urinang tidak mungkin. Nah, nicok sama ku baru. Apakah nanti yang man? Silakan. Yang lain mungkin? Tidak ada lain. Oh, aspirasi. Aspirasi anggota dewan. Ya. Diberikan dalam bentuk apa? Oh, bukan jalan. Jadi itu sudah resmi dana aspirasi hari ini apa namanya Pak Pokir ya. Itu resmi dalam undang-undang dialokasikan untuk apa. Jadi sesuatu yang sudah resmi dibahas oleh apa namanya legislatif di sini sudah disahkan dalam undang-undang, sesuatu yang tidak ada masalah. Jadi pokir pegawai jalan, pokir pegawai bangunan, pegawai tikula, ya tentu tidak ada masalah. Ya, dana aspirasi anggota dewan, bahkan gejuk oleh anggota dewan bak dapil drog, hana masalah. Karena gejuk ke masyarakat, hana masalah. Dan tepat masalah haji. Masalah haji, wate gejuk, hana habis gejuk, hina yang masalah. Ya, misi nak gejuk, hana habis gejuknya yang masalah. Tapi punya buka jalan gejuk juga jalan. Dana aspirasi pun melasah, padum pun melasah 1M, hujung 1M. 1M. Mana masalah? Pegawai jalan 1M, mana masalah? Resmi di situ. Yang masalah punya hana begitu, hana gecutian begitu, hana tak masalah. Maka hana kejadiannya kan? Lun juga hana. Mam yang hana kan hana buku kan. Jadi laginya insyaallah orang-orang kita kan masih orang-orang baik. Ya kan, calon-calon kita masih calon-calon baik. Saya mengharapkan saya menyarankan kepada kita jangan salah memilih lah. Beruh dipilih urang hanam itu mayang. Hanam itu mayang, baliho raya urangnya pemaji kan. Hana itu mayang taturi ji, nya tigamnya cian itu mayangnya. Mak calegnya ci hana kita mayang ya. Mak tak pilih ya. Nyo kan kampanye lo, hana ke pandai kampanye hana muto lo buka ke urang temayang. Ke urang temayang. Ya kan? Jadi menyuhana temayang kan. Hana mungkin roh putranya beri suara. Belum bikin menahan saja berbahagia sebagai apa namanya kajian special edition pada pagi ini karena memang ini berhubungan langsung dengan sikap kita sebagai seorang muslim dalam 2-3 hari ini. Mudah-mudahan apa namanya Allah membantu kita, membimbing kita sesuai dengan doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah ne petunjuk kelong yang betul yang kalian doa haji. Ya Allah, ne petunjuk kelon yang betul dan beri kemampuan kelon untuk lang ikuti yang betulnya. Walaupun yang kata depu umpamaji, tapi nagodaan. Mertuh riba lamplop, nagodaan. Yang istilahnya apa namanya? Arinal haqqa haqqau warzuq apa namanya? Warzuqna tiba'ah. Beri kemampuan untuk baik tacau atau hijaunya. Benar kemampuan untuk menolak. Ya kan? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.